Jadi untuk yang pulang nanti akan bertemu dengan orang tua. Dengar kalian semua, pahami ya? Pahami? Ingat, ketika kalian di pondok yang kalian rindukan siapa? Mama. Ketika kalian di pesantren yang kalian rindukan siapa? Yang kalian pikirkan siapa? Yang kalian ingin pulang-pulang itu gara-gara siapa? Tua HP juga. Ya kan? Ayah. Ketika sebelum masuk pesantren, ingatlah aku. Pikirkan di kepala kalian. Ketika aku sebelum masuk pesantren, rasanya pernah melawan ayahku, melawan mamaku. Aku tak mau disuruhnya. Aku membuat sakit hatinya. Membuat dia menangis karena ulahku. Tapi ketika aku dimasukkan ke pondok pesantren, rasanya hatiku hancur, gundah gulana. Begitulah hatiku, karena merasakan ternyata aku sangat menyayangi orang tuaku. Betul lah? Betul. Ketika kita dekat dengan mama kita, dengan ayah kita, nggak akan kita rasakan sayang itu. Rasa cinta, rasa sayang itu nggak akan kita rasakan. Tapi kapan kita merasakannya? Ketika kita jauh. Maka kalian itu berpikirlah, berpikir semuanya, berpikir bahwa ketika kalian dekat dengan mama ayah kalian sakiti hati mereka. Disuruh kalian malas, kalian lebih mementingkan game daripada disuruh mereka. Pilih game atau mama? Game dong. Kalau di pesantren pilih game atau mama? Mama dong. Kalau di rumah game atau mama? Game dong. Pilih game coba. Disuruhnya kadang malas, kadang suara kita lebih kuat, kadang akhlak kita nggak ada. 2 jari kaki kita dibesarkannya. Malam-malam kita menangis, begadang dia. Kita ada yang bahkan di sini ada yang ketika mengandungnya bulan Ramadan tidak puasa dia bulan Ramadan 30 hari gara-gara kita ada di dalam kandungannya. 30 hari dia nggak puasa, padahal dia adalah ibu yang soleha misalnya, ibu yang taat sama Allah, yang takut meninggalkan puasa, tapi rela dia tidak puasa Ramadan karena kita ada di kandungannya. Setelah selesai kita dilahirkannya, kita lama pula di kandungan 10 bulan, 11 bulan. Sampai Ramadan juga kita baru lahir. Lahirlah kita, Ramadan pun masuk, dia pun belum masa iddah, belum bisa dia puasa. 2 tahun jadinya, 2 kali Ramadan dia tidak puasa gara-gara kita. Itu akan menjadi bebannya, mengkodoknya. Dia sanggup itu. Nggak pernah dia mengeluh sama kalian. Gara-gara kau puasaku jadi kayak gini, jadi aku mengkodok jadi kayak gini. Nggak pernah. Pernah dia ngeluh sama kalian kayak gitu? Nggak pernah sedikit pun. Sakitnya melahirkan tuh pernah mama kalian ngeluh. Sakit kali melahirkan kau dulu ya, kayak gini. Pernah nggak diukinnya? Nggak pernah dia. Sesakit apapun hatinya belum pernah terucap di dalam mulutnya itu. Kecuali sudah retak betul, sudah putus harapannya, baru dikatakannya dengan hati yang sangat lemas, oh anak Tuhan, menyesal aku melahirkan. Kalau sampai orang tua kita sudah ngomong seperti ini, tamat riwayat kita. Segera minta maaf. Kalau tidak Allah pun sangat marah kepada kita. Ridho Allah fi ridho walidain, wasaqtullah saqti walidain. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Bayangkan itu. Nggak pernah dia mengeluh. Kalau kita di posisi itu pernahkah, bisa nggak kita? Anak kita buat kesalahan sedikit aja langsung kita bilang, kau jangan macam-macam kau, aku melahirkan kau dulu. Sakit melahirkan kau dulu. Nggak pernah dia ngomong gitu. Ayah kita kerja, pernah kalian teringat bahwa panas-panasan dia cari duit itu? Hah? Pernah? Kita kadang panas sih, kita aja udah ngeluh kita. Panas-panasan dia, keringat yang begitu lelah, capek. Ketika pulang ke rumah ditengoknya kita, hilang capeknya seketika. Gak pernah dia mengeluh, gak pernah dia mengeluh kesah, gak pernah. Tujuannya cuma satu, asal anakku betul-betul menjadi orang yang berguna. Itu aja.
tujuannya. Nggak bisa kita buat seperti itu, kita bahagiakan dia. Banting tulang dia, kadang belum lagi umurnya masih lagi berapa puluh tahun, sampai sudah keriput dia karena lelahnya mencari duit itu. Tapi dia nggak pernah capek, baginya adalah suatu kenikmatan. Kelelahan adalah suatu kenikmatan. Maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi jangan pernah macam-macam. Birra ummaka wa abaka wa ukhtaka summa adanaka fa adanaka. Hormati, berbaktilah kepada ibumu dan kepada ayahmu, kepada keluargamu, karena mereka yang akan menyayangimu selama-lamanya. Maka itu sayangi. Makanya ada sebuah kisah dokter ini berjumpa pasiennya. Dokter ini berjumpa dengan pasien. Ketika dijumpa pasiennya, ditengok dokter ini adalah seorang anak muda yang merawat ibunya. Pernah dengar cerita ini? Yang merawat ibu, pernah? Ibunya, ya kan? Dirawatnya ibunya, ternyata ibunya telah gila. Ibunya gila. Kadang diludahi ibunya dia, kadang ditampar ibunya, kadang dilempar meja sama mamanya. Sampai ke rumah sakit waktu periksa, habis TV dokter, laptop dokter dihancurkan sama mamanya. Dokter nih heran, kenapa anak ini kok begini? Jilbab mamanya rusak, dibolongnya diludah sama Aceh katanya. Gila mana? Coba. Semua yang dilakukan mamanya kepada dia, terima dia, tetap dianggap sebagai mamanya. Ketika sudah selesai, pas pembayaran ditanya sama dokter, itu siapa? Kata anak muda ini, itu mamaku katanya. Mamaku? Iya. Terus kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa gila? Kata dokter. Dia gila sudah lama dari lahir. Mamanya sudah lama dari lahir gilanya. Emang bawaan lahir gilanya. Jadi dibilanglah sama dokter ini. Jadi tapi berarti dia nggak tahu kalau engkau itu anaknya. Ya enggak lah. Apa yang dia meludahi aku, dipukulnya, dilemparnya, dikau-kaukannya, ditamparnya, dia nggak tahu kalau aku anaknya. Terus kenapa kau berbakti? Kata dokter itu. Tapi mamamu nggak tahu kalau anakmu, anak dia tahu itu anaknya. Tapi kenapa dia bisa menikah? Kakekku menjodohkan mamaku dengan orang. Lalu ketika beberapa saat langsung diceraikan karena gila itu, nggak bisa dijalani hidup bersama orang gila. Istilahnya gitu. Kenapa kau berbakti? Kata dokter itu dia kan nggak tahu kalau kau anaknya. Ngapain kau berbakti? Katanya. Apa kata si anak tadi? Iya dokter, memang dia nggak tahu kalau aku anaknya. Aku diludahinya, dicacinya, dilemparnya, dipukulnya, aku nggak tahu. Tapi Allah tahu kalau dia itu ibuku. Allah tahu kalau aku itu anaknya. Allah tahu kalau aku anaknya, maka kalau aku tidak berbakti kepadanya, aku akan berdosa. Karena Allah tahu itu dia itu anakku, aku itu anaknya, dia itu ibuku. Dia emang nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau aku berbakti dokter kepada dia, tetap aku mendapatkan pahala dari Allah. Maka aku harus bersabar. Kalau aku tidak merawatnya, aku tak berdosa. Karena Allah tahu. Maka kata dokter ini tadi, baru kali inilah saya sering mendengar ceramah-ceramah pengajian ustadz-ustadz di majelis-majelis tentang berbakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sering saya dengar tentang berbakti kepada kedua orang tua, kata dokter itu. Tapi wallahi baru ini saya melihat ada anak yang betul-betul taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dengar ceramah sering, kata dokter itu, berbakti kepada orang tua, berbakti. Tapi kalau masalah betul-betul kenyataan, praktek, baru inilah saya lihat orang yang asli. Ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan itu. Ibunya gila loh.
Tapi dia tetap ludahi, dipukul, tetap dia rawat ibunya dari lahir lagi. Kita apa yang telah kita buat kepada kedua orang tua kita? Kita sakit, kadang kita minta uang, kita nggak tahu kita. Kadang asal-asalan aja kita minta uang, habis uangku ya habis uangku ya. Kita nggak tahu keadaannya di sana. Tapi nggak pernah dia mengeluh. Sekiranya pernah pun dia mengatakan sesuatu hanya untuk memahamkan kita saja. Bukan keluhan dia itu, bukan. Dia hanya untuk memahamkan agar kita tidak pernah sering-sering sekali berlebihan, agar kita hemat. Dia nggak berlebihan. Dia hanya memahamkan saja. Tapi kita terus meminta. Nggak tahu kita kayak mana keringatnya, capeknya, kayak mana pikirannya, suntuknya dalam mencari duit itu. Nggak tahu kita. Maka kalau kita belum bisa membahagiakannya, maka janganlah pernah kita sakiti. Jangan pernah kita buat dia menangis, hatinya teriris. Kalau kita buat menangis orang tua kita, haram kita masuk dalam surga. Mencium bau surga haram. Kalau kita buat nangis orang tua kita, sementara kita tidak sempat, tidak langsung meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Makanya hati-hati. Maka untuk kita itu lihatlah, betul-betul pikirkan sejenak. Nanti pulang ke rumah, cium tangannya, cium kakinya kalau bisa. Betul-betul minta maaf, aku salah gini, ya aku salah gini. Selama ini aku banyak buat salah, selama ini aku gini. Maafkanlah aku juga anakmu, manusia biasa. Aku juga anakmu, kadang salah. Maafkanlah aku kalau aku punya salah, tapi insya Allah aku akan memperbaikinya. Maka jangan sia-siakan nanti pulangnya, nanti libur, jangan sia-siakan. Betul-betul khidmat kepadanya, khidmat. Walaupun kalian khidmat siang, malam, pagi, nggak akan bisa sedikit pun membayar tetesan darahnya melahirkan kalian. Walaupun kalian khidmat pagi, siang, malam, sore kepada dia. Walaupun kalian cium kakinya, kan minum air dari kakinya, itu nggak akan bisa menebus apa yang telah dibuatnya kepada kalian. Bangun dia tengah malam, kalian menangis, padahal dia siang tidak tidur. Dia masih memasak, dia masih membuatkan teh untuk ayahnya, dia masih memasak, dia masih bekerja, menyapu, mencuci piring. Tapi ketika tengah malam waktunya istirahat, bangunlah engkau dari tidurmu, engkau pun menangis. Waktu kecil kita memang tidak pernah memikirkan mama kita lagi capek atau enggak. Tapi masa ya sampai sekarang kita pun nggak pernah memikirkannya? Masa nggak pernah juga kita pikirkan itu? Maka sekarang inilah kita pikirkan. Kasihanlah kita kepadanya. Maka dulu tengah malam jam 2, jam 3 tetap dia bangun. Jam berapa pun tetap dia bangun. Dia ringankan langkah matanya untuk bangun supaya apa? Kita tidak menangis. Supaya apa? Kita tidak diganggu oleh nyamuk. Supaya kita tidak diganggu oleh serangga. Prihatin dia kepada kita. Tengah malam kadang diayunnya kita. Tengah malam kadang dinyanyikannya kita dengan salawat-salawat agar kita tidur kembali. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa seperti itu? Paham satu hal. Kalau dulu, kalau orang tua kita merawat kita di waktu kecil, kebanyakan nih anak-anak zaman sekarang ini, kalau orang tua merawat kita di waktu kecil, bangun dia tengah malam, mujahadah, capek, ngasih bubur, ngasih makanan kepada kita, disuapkan, digendong, kencing diganti, berak diganti, dicucikan. Orang tua kita berharap kalau kita itu akan menjadi orang yang besar dan akan menjadi pemuda atau pemudi yang betul-betul seperti anak yang diinginkannya. Dia berharap kalau kita akan tumbuh dewasa. Kalau di waktu dia merawat kita di masa kecil, membesarkan kita, 2 jari telapak tangan kaki kita ini dibesarkannya sehingga menjadi sebesar ini. Siapa yang sanggup seperti itu? Dari kecil telapak kaki kita menjadi besar seperti ini, asuhan orang tua kita. Tapi kebanyakan anak sekarang, apalagi yang tidak tahu agama, ketika orang tuanya sakit sudah umur 70 tahun, tidak bisa berjalan lagi, sudah uzur, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa lagi ke kemana-mana, ke kursi roda, dirawat sama anaknya dengan terpaksa dia. Padahal mamanya dulu merawat dia dengan sayang, kasih sayang, dia merawat mamanya dengan terpaksa.
Mamanya dulu merawat dia supaya tumbuh dewasa. Dia merawat mamanya supaya apa? Tidak berharap mamanya umurnya panjang. Nggak berharap dia, karena capek dia anak-anak ini. Itu anak-anak zaman sekarang itu merawat orang tuanya. Emang dirawatnya, tapi dia berharap, tidak pernah sedikit pun berharap dia kalau mamanya bakal umurnya panjang. Nggak pernah. Dia hanya mengingat cepat ini. Biar apa? Biar dia selamat, biar dia nggak kerja lagi, biar dia nggak merawat lagi, biar dia nggak capek lagi. Tapi kalau orang tua dulu enggak, dia mengasihi kita supaya kita tumbuh dewasa. Itulah beda. Maka beda sekali. Maka ketika kalian mempunyai orang tua, maka rawat mereka. Jangan pernah kalian sia-siakan. Walaupun kalian banyak duit, jangan pernah kalian upahkan kepada orang lain. Jangan. Beda, walaupun menumpahkan dengan orang lain, kasih sayang kalian gimana kepada dia? Dulu dirawatnya kalian, masa ketika dia tua dan kalian rawat. Maka untuk itu betul-betul lah kita masih mumpung masih ada orang tua kita sayangilah mereka. Ketika kita mempunyai uang yang banyak, harta yang berlimpah, kita kerja banting tulang, tapi ketika orang tua kita telah meninggalkan kita, di situ terasa semuanya hampa. Duit hampa, uang hampa, jabatan yang kita cari selama ini hampa. Karena apa? Karena tidak ada lagi semangat dari orang tua kita. Tidak ada lagi orang yang melahirkan kita. Kasih sayang kita pun telah terputus dengannya orang yang betul-betul mencintai kita. Ada suatu kisah, anaknya merantau mencari kerja, mencari duit. Anaknya merantau mencari kerja, mencari duit. Sampai di perantauan, dia minta izin lah sebelum berangkat kepada maknya. Mak, aku pergi dulu merantau mencari duit. Iya. Berarti setelah pergi mencari duit, maka dapatnya lah duit tadi. Di sana berduit, sibuklah dia dengan duit tadi, sibuk dengan kerjanya. Sebelum pas berangkat masih sering diteleponnya mamanya. Ada HP Nokia tulalit dikasih mamanya, tinggalkannya. Dia cuma anak satu-satunya, tapi mamanya sendirian. Ditinggalkan, dia teleponnya, Ma, aku lagi kayak gini, aku lagi kayak gini. Lama-lama sampai selesai, bertahun-tahun dia gak pulang, disibukkan dengan kerjaan. Dia pun mendapatkan duit yang lumayan banyak lah. Sampai lupa dia kepada mamanya di kampung. Yang tadinya sering nelpon, jadi jarang nelpon karena duitnya sudah mulai banyak. Apalagi dia mempunyai berteman dengan perempuan, punya pacar gitu istilahnya. Sampai mamanya heran, kenapa sudah berbulan-bulan anakku ini nggak nelpon? Apakah HP ku ini rusak? Apakah HP ku ini rusak yang ditinggalkannya? Menangis orang tua tadi. Datanglah orang tuanya ke ponsel, ke konter. Ditanyakannya lah kepada pemilik konter itu. Kisah ini masyhur ini. Ditanyakannya lah, wahai Bang, ini HP ku kok rusak ya? Coba tengokkan dulu rusaknya apa. Ditengok sama pemilik konter tadi, dicek. Karena nenek-nenek kan, nggak ada yang rusak ini. Nggak ada yang rusak ini, Nek, katanya. Bagus ya, aku tengok ini. Rusak, katanya. Kenapa rusaknya? Apa rupanya kendalanya? Ini kayaknya udah mati, entah apa itu, apanya itu. Soalnya anakku nggak pernah nelpon lagi. Katanya. Pas ditelepon sama orang tuanya, pas sama dicoba sama konter ini, bisa. Katanya, Nek, ini bagus HP-nya. Ini HP-nya bagus. Memang berarti anak nenek yang tidak nelpon lagi, bukan berarti ini HP nggak bagus, tapi emang bagus, tapi dia nggak pernah nelpon barusan. Nangis lagi. Pikiran orang tuanya apa? Bukan dia lupa, orang tuanya bukan. Pikiran orang tua ini, takutnya anaknya kenapa di sana. Entah kecelakaan, tabrakan, entah mati, entah ini. Padahal anaknya sana senang-senang. Maka jangan pernah kalian lupakan orang tua kalian. Karena sampai kapanpun orang tua kalian tak punya satu di hati. Jangan pernah. Jangan pernah suara lebih kuat. Jangan pernah suara lebih kuat. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan mengatakan gak mau, disuruh gak mau. Jangan suaranya lebih kuat, jangan berisik, suara lebih kuat, enggak mah ini jangan.
tetap lebih lemah lembut. Walau seandainya orang tua kalian memang menyuruh kalian kepada kejahatan, innama ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, maka jangan pernah turutin, tapi jangan pernah membentak.